Assalamualaikum sahabat Mulanku. Kembali lagi kita di podcast SMA Mulanku. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari kakak kelas kita yang mengikuti lomba FLS 3N tahun 2025 beberapa bulan yang lalu. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Raffi Bima Satria selaku MC pada podcast kali ini. Dan di samping saya ada kakak kelas kita yang sudah mengikuti lomba FLS 3N. Mari perkenalan dulu kepada mereka. Halo semuanya, perkenalin nama aku Dini Nurandriani dari kelas 12 MIPA 5. Hai, nama saya Andin Carisa dari kelas 12 IPA 4. Nah, selamat ya Kak karena sudah lolos tahap kabupaten. Nah, sebelum itu boleh nggak cerita gimana perasaan Kakak setelah lolos tahap kabupaten ini? Pertama kali tahu kami lolos kabupaten itu sebenarnya shock ya, karena kayak gak yakin gitu, karena kan kami pun itu buatnya mepet dan kami juga ganti-ganti skrip gitu. Dan pas tahu kalau misalnya kami lolos tuh kami bener-bener shock bahagia banget dan terharu, kayak rasanya pengen satu dunia ini harus tahu kalau kami gitu menang ya? gitu. Iya. Saking bahagia dan terharu saya gitu. Orang kakak itu ikut FLS 3 ini tuh kategori apa? Lomba film pendek. Itu gimana film pendeknya itu? Film pendek, itu film pendeknya dia nggak pakai dialog. Pokoknya dia pure kayak cuman tunjukin video tanpa dialog lah. Konsep videonya kayak mana temanya? Kalau konsep videonya itu udah dari perlombaannya langsung. Oh, ditentukan Iya, berarti. udah ada peraturannya. Judul tema yang orang kakak pilih itu apa? Temanya kan udah ditentuin. Kalau judulnya kami waktu itu apa ya? Lupa juga. Oh iya. Nah, apa sih FLS 3N? Mungkin teman-teman ini ada beberapa yang belum tahu. Boleh dijelaskan nggak FLS 3N itu seperti apa? FL 3N itu F-nya festival, L-nya lomba, terus S3 itu seni dan sastra siswa, N-nya nasional. Jadi FLS 3N itu festival lomba seni dan sastra siswa nasional. Oke. Awalnya siapa sih yang ngenalin kakak tentang perlombaan FLS 3 ini? Apa karena kalian tahu sendiri dari pihak sekolah atau gimana? Jadi awalnya itu kami udah tahu dari setahun yang lalu, karena kan ada juga kakak kelas dulu yang udah tamat, alumni, dan akhirnya sama Bapak Riki juga nggak direkomendasiin juga sih, kayak sekolah juga nyuruh kami untuk ikut gitu, ekskul multimedia untuk ikut lomba FLS 3 ini, dan kami pun mengajukan diri di situ. Oke. Apa alasan kakak itu ada kemauan untuk mengikuti perlombaan ini? Apa ada kemauan sendiri atau dari support orang lain? Ya mau aja karena kan kami juga bidangnya dari videografer ya kan. Dari videografer, jadi kayak pengen mengasah kemampuan juga gitu. Oh, kayak oke. gimana sih kemampuan kami sebenarnya gitu. Itu selama proses perekaman itu ada jadwal tertentu nggak? Kayak misalnya hari ini kita take video atau besok enggak atau setiap hari? Untungnya waktu itu belum 5 hari ya. Belum di sekolah 5 hari gitu. Iya, jadi kan waktunya ya dari jam 2 sampai itu kalau mau maghrib sampai. Jadi ya Pulangnya maghrib terus. Sampai rumah malam. Iya. Oke. Waktu proses perekaman, ada nggak momen yang paling berharga sama orang kakak-kakak ini? ya ada Ada sih sih kayak bersamaan gitu kan. Kayak kami jadi sering ngumpul-ngumpul, jadi mentukar pendapat. saling cerita juga, ketawa-ketawa bareng. Dan jadi kami kan ada 2 bidang, ada bidang penulis, ada bidang editing juga. Jadi kayak kami jadi saling tahu gimana bidang-bidang masing-masing. Kalau boleh tahu, siapa sih orang yang paling banyak bantu
atau kasih motivasi ketika selama proses perekaman video itu terjadi? Bantu Pariki sih. iya Pariki Pariki tuh pembimbing. Pariki tuh bantu banget sih karena kan dulu Masih pembina pembimbing. Iya, masih pembina di multimedia. multimedia. Jadi kayak diarahin, dikasih tahu, dan kami juga masing-masing kami juga bantu. Oh, saling membantu berarti. Iya, saling bantu. Selain perekaman atau pengeditan, ada nggak persiapan kayak mental, manajemen waktu, atau teknik belajar lain yang kakak-kakak lakukan? Tapi bisa juga kayak tantangan kan? Iya, boleh. Itu dari actingnya sih, karena kami nggak pernah acting jujur aja gitu. Jadi kayak ini, merasa kaku gitu? Iya, jadi kayak kami berusaha untuk natural gitu, untuk kesiapan mentalnya jadi orang lain di dalam cerita itu, di dalam alur itu. Jadi kayak itu tantangan terberat mungkin, kayak itu yang benar-benar disiapkan. Waktunya juga kami kan beda-beda, di satu lagi banyak tugas gitu kan, jadi Numpuk ya, jadi semuanya. iya kayak manajemen waktunya agak bertabrakan, tapi kayak benar-benar harus diusahain buat kami tag video di situ juga. Pas hari perlombaan, orang kakak itu ada sempat ngerasa deg-degan nggak, kayak wih udah waktu perlombaan nih, gimana ya gitu? Ya kan itu udah ada waktunya ya. Kami sebelum perlombaan itu kan emang udah ngirim videonya nih. Ya kayak cuman pasrah sih. Ya udahlah, apapun hasilnya ya udah. Ada nggak kejadian lucu atau hal yang nggak terduga selama proses perekaman videonya itu terjadi? Kejadian lucu ada sih, banyak, sebenarnya banyak, karena Kayak kesalahan take video gitu. kami pernah itu kami tag video di tangga jatuh terbanting, kayak kaki itu sampai kena tangga gitu kan. Oh iya iya. Karena kan Jadi tag-nya Karena ulang-ulang. jatuh. Dan nggak dapet bagian yang pas, jadi kayak di situ bener-bener ngulang berkali-kali. Dan akhirnya kami dari situ panas sore kan, kalau jam 4 gitu kan matahari kan terik banget, apalagi sekolah kita itu kan yang di tangga depan itu kan nggak ada pohon. Mataharinya Madep langsung, madep. Iya. Jadi itu belum makan, belum minum, langsung tag. Jadi situ kayak berasa hampir mau pingsan, kami udah lemes banget di situ. tapi kena Dan- itu hasilnya bagus. Iya, tapi itu hasilnya muasin banget sih, walaupun capek banget di situ, tag berkali-kali, ngulang-ngulang sampai rasanya pengen nyerah gitu. Itu sih yang paling lucu sih menurutku. Dan juga kami juga pulangnya sore-sore, terus bikin videonya itu deadline banget, 1 hari itu harus siap. Satu sih kayaknya. Oke. Waktu pengumpulan videonya, ada nggak kakak-kakak itu ngerasa kayak hasil videonya itu kurang pas gitu, kurang tepat? Jadi kayak pengen ngulang tapi nggak sempat karena waktunya udah mepet gitu. Waktu itu sih ngerasa udah cocok sih, kayak nggak ada kurang. Tapi ya nggak tahu ya kan pandangan orang lain-lain. Tapi menurut kami itu udah bagus karena itu hasil kami gitu. Waktu pengumuman lolos ke tahap kabupaten, siapa sih orang yang paling pertama dikasih tahu? Apakah keluarga, teman, atau dari sekolah? Sebenarnya yang pertama kali tahu itu saya. Oh iya. Ya, pertama kali tahu itu saya kan, karena dikasih tahu dari pihak sekolah kan. Ya, kasih bocoran gitu ternyata masuk, dan di situ juga ada badan teman, jadi saya kasih tahu teman. Setelah itu jumpa dia, saya kasih tahu lolos, jadi kayak akhirnya itu kami Excited banget, excited jadinya. banget gitu. Kayak nggak nyangka aja, kayak lolos sih. Wah. Apalagi baru pertama kali gitu ikut. Iya, dan langsung lolos itu kayak, wih, akhirnya lolos gitu, kayak alhamdulillah, bersyukur banget sih saat itu, kayak benar-benar terharu. Sebab itu kami juga ngasih tahu Pak Riki dan teman-teman sekelas juga dan keluarga juga. Itu pas lolos tahap kabupaten, orang kakak itu ada buat video lagi nggak?
Oh, itu waktu mau seleksi ya ke provinsi. Habis lolos kabupaten kan kami Seleksi ke mau. provinsi. Iya, itu 2 kali buat. Itu bikin capek sih. Yang pertama kan udah buat tuh Tapi satu. pertama buatnya mepet deadline banget. Enggak, itu kan yang terakhir. Yang pertama, Iya. iya. Pertama juga mepet juga seminggu. 5 hari kalau nggak salah. Oh iya, dikasih waktu. Itu kami juga kaget karena baru dikasih tahu mepet gitu. Kenapa enggak dari apa? Dari sebelum-sebelumnya. Udah itu juga udah mepet, udah kami buat videonya. Itu pun alurnya kayak ya udahlah, pokoknya jalani aja. Nah, pas udah kami kirim, rupanya nggak lama itu Zoom ya? Iya. Iya, Zoom. Kami Zoom sama kepala sekolah juga. Udah betul rupanya di situ dikasih lagi tugas gitu buat film pendek ini. Dan itu waktunya 1 hari. Itu 1 hari itu harus bikin skrip, Bikin video, ngedit, bikin apa lagi dokumen tambahannya. Di situ pokoknya semua di situ. ya Nggak tabrakan. stres. Ya, Kami sekolah juga kan. Jadi kayak tentunya saat itu emang nggak belajar karena ada Oh. acara gitu kan. Tapi kami juga bingung gimana tag videonya gitu karena orang-orang pada di luar gitu. Jadi kami bingung di mana tempat-tempatnya. Dan akhirnya di situ kami udahlah yang penting direkam aja dulu, alurnya nanti aja. Yang penting direkam aja dulu. Habis itu udah gitu itu bener-bener kami maghrib bener-bener baru Iya, maghrib. keluar dari Itu pun sekolah ini. sampai rumah ngeditnya kayak ya udah sampai rumah itu nggak mandi, pokoknya langsung ngedit itu sampai lumayan malam lah karena Jam ngirim itu 10. deadline-nya jam berapa? Jam 9. Ya, tapi Jam kami 9. agak telat karena emang ada Cuaca kendala buruk, sinyalnya juga. Jadi agak dimaklumin saat itu. Itu sampai begadang nunggu jurinya lihat video kami sampai jam 12 sampai Dia jam rupanya 1 ketiduran ya? Dia rupanya ketiduran dan akhirnya ya udah ternyata udah di video. Udah dilihat hasilnya gitu kan. Itu batas pengiriman waktu videonya itu jam berapa? Dan tanggalnya itu kapan? Itu menentukan pokoknya 1 hari itu abis Zoom langsung di situ dibilang pokoknya hari ini buat video gini Besok jam hari itu juga siap. enggak lah. Kan Iya. kita zoomnya hari Selasa gitu kan misalnya. Iya. Jadi hari Rabunya itu jam 9 itu udah harus siap. Gitu. Jam 9 malam. Jam 9 malam, guys. Nah, oh iya, gimana respon sekolah atau kawan-kawan kerabat mungkin setelah orang kakak-kakak ini lolos tahap kabupaten? Kayak respon mereka itu gimana? Ya kalau kawan-kawan pastinya ya ikut seneng juga sih. Ya senang kalau kawan Keluarga juga ikut bangga gitu lihat kami karena anaknya menang gitu, kayak bener-bener alhamdulillah banget anaknya menang gitu. Terus kayak teman-teman satu kelas itu juga kayak mensupport, ya, kayak ikut excited. ikut excited juga bahagia. Kalau dari sekolah sih ya dikasih reward. Dari seluruh proses yang kakak-kakak jalani itu, apa yang paling berkesan di hati kakak? Prosesnya itu ya Prosesnya Yang paling berkesan gitu, nggak bisa dilupakan momennya. ya nggak paling bisa Capeknya dilupakan sih ya. kayaknya. Iya capeknya. Terus kayak Iya. pulang-pulang bareng gitu waktu maghrib. Ya. Kayak udah capek nih bareng-bareng terus pulang keadaan happy gitu nggak pokoknya nggak bad mood lah. Itu kayak ya bikin apa ya seneng lah. Nah, terakhir nih ya, ada nggak pesan buat teman-teman yang lain yang mungkin mau ikut perlombaan seperti yang kakak-kakak jalani ini, cuman mereka itu ngerasa nggak percaya diri sama diri mereka sendiri, kayak kurang gitu, merasa insecure gitu. Kalau ikut FLS 3N ini kan banyak perlombaannya, kayak nggak cuma film pendek aja, ada baca puisi, ada nyanyi solo, pokoknya yang berkaitan dengan seni-seni lah banyak gitu. Jadi kalau kalian emang punya bakat ataupun ya kalian emang mampu di situ, ya coba aja. Karena
ya itu suatu peluang yang ini sih. Iya, pokoknya jangan malu-malu, jangan insecure, biar bisa dapat kesempatan. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, guys. Ya apalagi masa-masa SMA itu kan cuma 3 tahun. Dan kalian juga harus manfaatin, cari-cari relasi, cari-cari lomba-lomba banyak, biar nanti juga pas kalian kuliah, sertifikat itu juga sangat amat dibutuhkan loh untuk kalian jalur SNBP. Jadi kalau misalnya kalian malu-malu atau insecure menunjukkan bakat kalian, itu menurut kami itu rugi banget sih, karena kesempatan itu emang gak datang 2 kali. Dan kalian harus coba terus walaupun gagal. Nah baik, terima kasih ya Kak untuk menyempatkan waktunya sudah mau hadir pada podcast kita kali ini. Sekian podcast hari ini, kami pamit mohon undur diri. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, dan selalu pantau podcast kami selalu ya, karena akan ada talent-talent lainnya yang akan kami undang dan akan selalu memotivasi teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Mulanku, cerdas dan berprestasi.